Halo, halo, apa kabar? Kembali saya akan ajak ngobrol Anda dengan Bung Rocky Gerung dan masih sekarang edisinya pokoknya khusus Rocky Gerung Official on the road. Ya. Bung Rocky, ini sangat menarik karena pemerintah akhirnya Presiden Jokowi memutuskan untuk memperpanjang jabatan dari pimpinan KPK sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, dan seperti Pak Mahfud bilang bahwa ini ya keputusan Mahkamah Konstitusi itu harus kita hormati, bahwa dan ini berlaku untuk pimpinan yang definitif sekarang. Dan sebenarnya ini multi tafsir. Tapi sebelum ngomongin itu, saya ingin sedikit lagi mengulas yang kemarin soal ribut-ribut soal lembaga survei. Ternyata makin banyak loh yang mendukung Anda itu ya. Kalau sebelumnya Pak Mahfud udah lebih dulu lah ngomong bahwa itu survei memang bisa dibeli. Sekarang akhirnya Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar juga mengakui memang survei itu bisa dipesan kok gitu ya. Jadi itu menunjukkan reaksi dari lembaga-lembaga survei ini terhadap yang saya uraikan itu sifatnya defensif kan. Jadi Ya. orang yang terpojok dia akan cari cara untuk membenarkan apa yang dilakukan. Tetapi publik mengetahui bahwa lembaga survei ini ada caloknya itu. Bahkan ada oligarki di situ. Ada Ya. 2-3 orang yang sering disebut sebagai pemesan lembaga survei itu. Dan dia beredar di hampir semua lembaga survei itu. Dan problem ini sebetulnya mau kita ungkapkan bahwa nggak ada yang kita sebut netralitas atau bahkan kejujuran dalam lembaga survei. Kan dari awal kita tahu si A itu minta tolong si B supaya hubungi ketua lembaga survei D supaya dia bisa ikut campur menentukan hasil akhir. Kan itu intinya tuh. Nah, bagian-bagian ini yang juga udah jadi rahasia umum bahwa semua ketua partai itu dipelihara oleh 1-2 lembaga survei. Begitu lembaga surveinya mulai bertentangan, maka di antara lembaga survei diaturlah semacam ya bagi-bagi rezeki di situ tuh. Lu nanti bilang dia 0,2% naik, gue bilang 0,2% turun. Akhirnya resultatnya sama juga tuh. Lalu percaya ketua partai. Tapi si ketua partai juga tahu bahwa ini cuma permainan. Kan banyak hal yang bisa kita perlihatkan inkonsistensi di dalam lembaga-lembaga itu. Jadi Ya. awalnya saya hanya ingin memperlihatkan bahwa metode lembaga-lembaga survei ini betul-betul tidak jujur tuh. Karena saya kirim kuesioner aja. Dan di belakang layar mereka juga kasakusuk di beberapa kafe di Jakarta kita tahu ini tempat lembaga survei deal dengan calok dari partai. Nanti caloknya bilang oke, gue deal lagi dengan lembaga survei yang lain supaya nggak kelihatan bahwa margin of error itu terlalu timpang. Kan itu gampang baca itu kan. Jadi selama pertanggungjawaban dana itu nggak ada, maka kita mesti katakan bahwa ini bagian dari tipu-tipu di dalam sistem yang demokratis itu. Ya. Nah, itu Kalau kan artinya dia merusak yang sistem itu sendiri. Ya, kalau kan sayang sekali ya sebenarnya pemilik pemilih lembaga survei ini kan kita kenal nih sebagai anak-anak muda cerdas, terdidik di luar negeri, yang kita harapkan dia kembali ke Indonesia melakukan penguatan terhadap demokrasi dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki gitu. Tapi sekarang ini justru yang terjadi sebaliknya. Misalnya saya ingat itu mantan juru bicara Gus Dur, Adi Mas Ardi menyebutnya mereka ini sekarang sudah jadi benalu demokrasi. Iya, itu saya tahu lah itu. Kan tetap banyak yang bekas murid saya di situ atau dekat dengan saya. Begitu keluar dari lembaga survei dia bocorin aja ke saya semua hal, dan saya bilang lu nggak bocorin pun gue udah tahu kelakuan di situ. Jadi itu yang terjadi itu. Jadi udahlah itu jadi bukan sekedar rahasia umum, itu rahasia yang memang dibuat supaya seolah-olah rahasia. Tapi kita bisa baca ya, dari awal bahwa tokoh-tokoh ini memang bermain di dalam lembaga survei untuk menyesatkan opini publik sambil menggaruk keuntungan dari penyesatan itu. Itu dasarnya tuh. Kita nggak, saya sama sekali nggak percaya satupun yang bisa kita andalkan. Ya 1-2 mungkin saya kenal baik, tapi di belakang itu kan ada sistem yang bekerja. Karena itu kita mesti pastikan bahwa itu nggak ada soal sebetulnya lembaga survei melakukan pemihakan, nggak soal. Tetapi jujur di dalam mengucapkan itu, bikin public expose bahwa lembaga kami diminta untuk mendidik 3 orang anggota DPR. Ya gampang aja, nggak ada soal kan. Tetapi justru dengan cari alibi atau apologia itu justru menunjukkan bahwa kalian itu menyembunyikan metodologi di balik amplop yang tebal. Itu dasarnya. Saya nggak protes aktivitas bisnis mereka, yang saya protes adalah kejujuran tuh. Nah, kejujuran metodologi itu bisa diuji kalau dimungkinkan untuk cross cut variabel di situ kan. Lalu kita bongkar misalnya variabel Anda sama dengan variabel di sana, kenapa berbeda tuh? Jadi mesti ada semacam tim yang mengulas itu. Tapi itu tidak dimungkinkan karena setiap lembaga survei itu justru hidup dengan cara menyembunyikan metodologinya.
Ya, oke. Sekarang kita tinggalkan lah ya lembaga survei, silakan eh, diskusinya publik yang melanjutkan perbincangan itu. Kita bahas tadi yang saya sebut bahwa Presiden Jokowi akhirnya memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan existing yang sekarang KPK gitu ya. Jadi bayangkan misalnya satu orang mendalilkan bahwa dia berhak untuk diperpanjang dan Mahkamah Konstitusi diatur supaya mengiyakan agar satu tim itu justru diperpanjang kan. Kan yang minta berpanjang cuma satu orang tuh. Ya. Tiba-tiba keputusan oke, itu berdasarkan prinsip kesamaan apa namanya periode kepemimpinan maka disatukan aja tuh. Tetapi di dalam etika dia nggak boleh berlaku sekarang. Pak Firly dan teman-temannya mendaftar ke KPK dengan pengetahuan bahwa itu 4 tahun. Tiba-tiba diubah oleh Mahkamah. Nggak setuju loh. Kami berjanji, kami dulu datang ke toko buah untuk beli jeruk. Kenapa tiba-tiba kami dikasih mangga kan? Kan ini berubah kan? Jadi poin kita selalu adalah ini yang disebut existing oleh Pak Mahfud. Ya memang existing karena memang diperlukan supaya yang eksis sekarang itu bertambah kekuasaannya kan. Kenapa kan ada tahun pemilu tuh? Jadi keterangan Pak Mahfud juga nggak logis tuh. Di dalam teori perubahan undang-undang yang boleh menikmati hasil perubahan itu bukan yang mengusulkan, justru musim yang depan kan. Jadi ini kan kepentingan orang per orang aja kan. Nah saya ingin sepertinya menghimbau Pak Firly bilang aja bahwa saya nggak mau karena saya seorang yang taat pada aturan dan taat pada etika. Saya dulu mendaftar untuk jadi komisaris atau ketua KPK dengan pengetahuan bahwa itu hanya 4 tahun. Kalau diperpanjang itu bukan bonus, itu artinya mencederai janji saya awal kan itu kan. Apalagi kalau pakai retroaktif prinsipnya kan nggak beres tuh. Jadi Pak Mahfud kehilangan argumen, maka dia katakan ya itu kita mesti apa namanya sudah mengikat keputusan Mahkamah. Iya memang keputusannya mengikat, tetapi kondisional di belakang itu justru yang kita pertanyakan. Kan prinsip bahwa pacta sunt servanda, memang pacta sunt servanda mengikat, tetapi rebus extendibusnya, ini kalau saya pakai bahasa filsafat hukum, kan berubah kan. Dari awal ting yang diperjanjikan, rebus yang diperjanjikan itu 4 tahun. Tiba-tiba dia jadi 5 tahun, maka faktanya justru batal demi logika, demi etika. Ini bagian-bagian ini yang ya saya cenderung menganggap ya Mahfud artinya jadi kacung juga dari kekuasaan. Kacung artinya petugas dari kekuasaan, bukan lagi seorang yang dari awal pernah punya etika untuk memimpin Mahkamah Konstitusi. Jadi saya mau ingatkan pada sahabat saya Pak Mahfud, Anda dulu paham tentang the very ethics of guardian the constitution itu. Sekarang dia berubah menjadi pembenar dari kecelakaan di dalam Mahkamah Konstitusi. Jadi Pak Mahfud sebetulnya menghina mahkamah yang pernah dia pimpin juga tuh. Menghina artinya dia menghina prinsip yang dia pakai dulu untuk menegakkan asas-asas kepastian hukum. Ini bukan kepastian hukum, ini kepastian politik untuk memperpanjang yang existing. Ya, ya. Dan kita tahu itu ada agenda besar itu ya. Soalnya bukan soal perpanjang atau diperpendek gitu, tapi justru agenda besar perpanjangan itu yang kita kritisi, yang kita kritisi. Itu betulnya memang itu intinya kan. Diperpanjang itu di dalam tahun kekuasaan, dalam tahun politik, artinya ada kepentingan istana untuk mengendalikan KPK. Kan itu dasarnya kan. Jadi bayangin misalnya kalau Pak Firly berhenti di bulan Desember, lalu siapa yang akan gantiin KPK? Itu kan pertanyaannya. Proses penggantian itu ada jeda sehingga istana kehilangan grip terhadap KPK itu. Jadi sebetulnya memang itu dianggap hadiah aja, tapi itu hadiah yang diumpankan untuk pengendalian kan. Jadi saya sangat bagus kalau Pak Firly dan tim itu datang kasih konferensi pers dan mengatakan kami berterima kasih untuk hadiah perpanjangan itu, tapi itu tidak etis bagi kami karena kami minta 4, mendaftar 4 dikasih 5. Itu artinya kan sogokan. Kan itu artinya kekuasaan istana menyogok KPK, itu dasarnya tuh. Tapi itu sinyal. Ya. Ya, Anda ini sorry, saya mesti agak nggak sepakat dengan Anda gitu ya. Anda terlalu menilai tinggi banget etika orang-orang ini gitu karena Pak yang mengajukan saja ini Nurul Gufron itu adalah akademisi backgroundnya. Dia seorang akademisi ketika di situ dia berubah sikapnya seperti itu gitu. Apalagi yang lain. Sekarang kalau pakai prinsip stare decisis bahwa keputusan mahkamah ini akan dipakai untuk keputusan yang sejenis walaupun hakimnya berubah gitu kan. Jadi kalau Pak Jokowi misalnya bilang ini karena ada keadaan maka tolong Mahkamah Konstitusi perpanjang saya 3 tahun lagi.
ada di dalam konstitusi, nggak ada dalam konstitusi, tapi nanti akan pakai argumen dari Mahfud. Ini kan existingnya mesti dipertahankan kan, sama aja tuh. Jadi presiden bisa diperpanjang juga oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan dia masih eksis gitu. Jadi supaya yang existing itu nggak mengalami kekosongan karena perubahan-perubahan keadaan, maka Jokowi diperpanjang lagi jabatannya. Sama aja kan prinsipnya. Jadi tetap ada yang dilanggar di situ. Bahwa seorang akademisi pun Pak Mahfud nggak paham tentang bahwa perjanjian itu bisa batal kalau hal-hal yang diperjanjikan di awal udah tidak seperti itu. Yang di dalam prinsip disebut rebus stantibus itu. Demikian juga Gufron yang mengajukan itu. Kan kita bisa bayangin apa dasarnya tuh. Masa dia berambisi untuk jadi lima tahun? Bukankah Gufron seorang akademisi yang paham bahwa dia pada waktu mendaftar dia tahu syaratnya 4 tahun. Di tengah jalan dia ubah syaratnya. Lalu dia minta mengemis supaya kasih 5 tahun dong, dan dia tahu itu akan diloloskan. Kenapa? Karena pasti Mahkamah Konstitusi udah ada makan malam dengan Jokowi, dan mungkin dapat sinyal dari Pak Jokowi, perpanjang aja deh, karena itu kok komisi yang ada di bawah kekuasaan saya. Jadi kita udahlah, kalau soal-soal begituan kita harus tajam tuh, dan menipu diri sendiri kan akhirnya mengkorupsi otaknya sendiri kan. Jadi KPK sebetulnya mengkorupsi prinsip-prinsip dia sendiri. Dia nggak korupsi uang, tapi dia korupsi kepentingan di situ. Dari awal kita udah bayangkan itu. Jadi komisioner KPK ini mengkorupsi kecerdasan akademiknya sendiri. Dengan akibat kecerdasan etiknya juga jadi tumpul. Mestinya tajam dong, bahwa kami menolak untuk diperpanjang. Kami hanya bekerja untuk rakyat, untuk memberantas korupsi selama 4 tahun tuh. Setelah itu udah selesai, mau dipilih ulang, oke, proses dari awal. Bukan retroaktif, kan gila tuh. Ya, dan kita pasti lebih terbuka saja menyatakan bahwa perpanjangan ini dan persetujuan dari pemerintah ini bagian dari skenario kecurangan yang akan dilakukan pada Pilpres pemilu dan Pilpres 2024. Saya kira kita mesti terbuka semacam itu saja ya, Bung Rocky menyebut. Iya, ya, jangan terbuka, kita tuduh aja begitu kan, karena tuduh, nggak ada ya? cara lain ini. Saya mau tuduh aja bahwa ini persiapan kecurangan sebetulnya. Mari kita dalilkan di persidangan kalau kita. Oh, itu menghina lembaga negara. Enggak, memang kita tuduh bahwa ini persiapan kecurangan. Yes. Oke, baik Bung Rocky. Tetap 0% ya, Bung Rocky ya. Oke, itu maksudnya tuh. Kalau ini kan keadilan dari awal ya 0%. Yes. Oke, thank you. Yeah.